Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tidak terasa sudah 1 bulan berlalu dari tahun 2022. Kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan Februari ya. Waktu berlalu cepat sekali. Nah, minggu lalu kita bersama-sama, bagi teman-teman yang merayakan, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kiranya berkat Tuhan turun atas keluarga kita sekalian dan Tuhan menjaga kita sekalian. Teman-teman, di tengah-tengah pandemi yang masih ada, saya menghimbau teman-teman untuk kita terus berdoa bagi bangsa kita supaya Tuhan menjaga, menyertai, dan setiap kita boleh ambil bagian di dalam melakukan prokes yang ketat. Bagi teman-teman yang belum divaksin, segera vaksin. Yang perlu di booster, segera lakukan booster sesuai dengan hak teman-teman. Sehingga kita bisa menjaga bersama-sama dan menolong kiranya bangsa ini segera bisa pulih dari pandemi COVID ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah merenungkan tentang memahami agenda Allah. Kita sudah membahas bagaimana kita mencoba memahami kehendak Allah. Kita sudah membahas mengenai bagaimana kita memahami pimpinan Roh Kudus dalam 1-2 sesi yang lalu. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak kita sama-sama mengingat kembali beberapa hal. Yang pertama itu adalah Allah itu baik. Saudara harus ingat betul-betul sungguh-sungguh bahwa Allah itu baik. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah memiliki rancangan dan rencana yang baik buat kita. Karena Dia pada dirinya adalah baik. Dia punya rancangan yang baik buat kita. Kemudian kita memahami bersama-sama yang ketiga, Allah itu yang berinisiatif lebih dahulu menyatakan diri kepada kita. Dan saat ini melalui Alkitab, kita belajar memahami kehendak Allah. Lalu yang keempat adalah kita belajar tentang kehendak Allah, bahwa tidak ada jalan pintas. Tidak ada shortcut. Bapak Ibu tidak bisa, aku pengen tahu kehendak Allah mengenai masa depanku, pekerjaanku. Lalu buka Alkitab, ketemu ayatnya. Tidak bisa, saudara. Tidak ada shortcut seperti itu. Kita harus terus bergumul. Nah, untuk itulah sama-sama kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus. Belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki dan menjalankan agenda Tuhan. Nah, berbicara mengenai murid Yesus, kita akan bersama-sama renungkan beberapa bagian dalam serial lanjutan pada hari ini dan beberapa minggu yang akan datang tentang bagaimana kita menjadi murid Yesus. Kita mencoba menjalankan agenda Tuhan, bukan agenda kita. Ada 2 ayat yang mendasari pada renungan pada hari ini. Kita sama-sama membaca Matius pasal yang keempat, ayat 18 hingga 22. Judulnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Ya. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana proses Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kemudian dari bagian yang kedua, kita lihat Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal murid Yesus, siapa sih yang bisa disebut sebagai murid Yesus? Pasti yang pertama-tama kita ingat 12 rasul, ya. Tapi apakah hanya 12 rasul saja yang bisa disebut sebagai murid Yesus? Ya. Saudara, waktu Yesus memanggil 12 rasul itu mereka punya background yang berbeda-beda. Nah, mostly mereka adalah para nelayan, ya, seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes Filipus. Juga ada pemungut cukai yaitu Matius. Nah, tetapi apakah murid itu hanya 12 saja? Kalau kita membaca kitab Injil, kita menemukan ada beberapa tahapan-tahapan murid, ya. Ada lingkaran luar sampai lingkaran inti di dalam. Nah, masalahnya begini, saudara. Apa beda antara murid Yesus dan hanya sekedar penggemar saja? Apa beda antara murid Yesus dengan fans saja? Sudah tahu pasti mengerti apa artinya fans, ya. Mungkin kita menyukai satu aktor tertentu, aktris tertentu, kita senang sama dia, kita fans dia, kita follow dia punya Instagram, kita follow dia punya channel YouTube, kita selalu nonton, kita harus menunggu-nunggu apa yang dia lakukan. Kita fans sama dia. Saudara, kita kalau zaman dulu ya, zamannya sebelum online COVID seperti ini, orang-orang ada konser, kita mungkin akan kejar-kejaran untuk dapat tiket konsernya, nonton, saudara. Saya masih ingat waktu saya masih SMA dulu, zamannya masih sangat
top sekali ya penyanyi-penyanyi dari Hong Kong seperti Liu Tuhua, Andy Lau ya. Teman-teman saya tuh waktu SMA berusaha untuk mengejar tiket untuk nonton. Waktu itu zamannya Tommy Page juga, mereka mengejar tiket buat nonton dan mencoba mencari di mana si Tommy Page tinggal untuk mencoba catch up dan ketemu foto di situ. Mereka penggemar yang luar biasa, fans yang luar biasa. Nah sekarang begini, apakah engkau adalah penggemar Yesus, fans Yesus, ataukah engkau pengikut Yesus? Nah mari kita sama-sama renungkan bagian ini. Apa beda antara penggemar, ya hanya sekedar fans saja, atau pengikut Yesus atau murid Yesus? Nah saudara, lihat konteks perjanjian baru. Murid itu dalam bahasa ini disebut matetes. Konteksnya adalah begini. Orang-orang pada waktu itu sebagai rabi, pemimpin-pemimpin itu mereka dicari oleh orang-orang. Orang-orang mencari rabi. Oh, Rabi A ini bagus, saya mau cari waktu untuk ketemu dan menjadi murid nih rabi itu, matetes ya. Saya ingin menjadi murid orang itu. Dan itu diikuti. Jadi banyak kelompok-kelompok rabi-rabi yang mereka punya banyak penggemar, banyak murid pada waktu itu. Nah, saudara perhatikan. Waktu Yesus memanggil, bukan orang-orang mencari Yesus, tetapi Yesus sendiri yang berinisiatif mencari dan memanggil murid-muridnya satu persatu. Ini satu perbedaan yang sangat kontras sekali antara rabi pada zaman perjanjian baru dan Yesus Kristus sebagai guru mereka. Dan di sini kita melihat Yesus sendiri yang berinisiatif memanggil mereka satu demi satu. Nah, saudara, mari kita lihat bersama apa panggilan Yesus. Saya ulangi lagi ya, dalam tadi Lukas 9 ayat yang ke-19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama renungkan hanya bagian ini saja karena terlalu luas tema ini. Saya akan mengajak kita melihat begini. Yesus bertemu dengan mereka, Yesus memanggil mereka dan berkata begini, mari ikutlah aku, kujadikan penjala manusia. Saudara, ini adalah sebuah panggilan yang merupakan anugerah Tuhan kepada siapa itu diberikan. Ini bukan sebuah undangan atau opsi. Mau gak ikut aku? Ya. Bukan dia panggil Petrus, dia bilang, Petrus yuk, mau gak ikut gue? Bukan begitu. Sebuah instruksi, sebuah perintah, ikutlah aku. Dan di balik instruksi itu, perintah itu ada sebuah misi untuk apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, Yesus memberikan konteks dengan mereka. Mereka penjala ikan, yang bertugas apa? Menjala ikan ya, ke laut menangkap ikan, ke danau menangkap ikan. Lalu Tuhan memberikan satu tugas apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, saya yakin mereka belum paham itu, saudara. Apa sih penjala manusia? Aku disuruh tangkap manusia. Belum paham. Tapi menarik sekali, waktu mereka mendengarkan perintah itu, respon mereka adalah langsung meninggalkan jala dan mengikuti dia. Nah, ini berbeda dengan para fans, saudara ya. Berbeda dengan para fans. Untuk para fans ya, kita lihat dari Yohanes 6 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudara, orang banyak melihat Yesus takjub. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka mengalami bagaimana 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan yang begitu banyak buat belasan ribu orang. Mereka melihat orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan mereka berbondong-bondong ingin ikut lihat apa, siapa orang ini. Saudara, itu kan otoritas mayoritas manusia seperti itu ya. Mereka pengen sesuatu yang wah, yang spektakuler dan banyak pengikutnya. Jikalau seseorang pada waktu itu begitu hebat, luar biasa, tapi kehilangan ilmunya, otomatis dia akan kehilangan pengikutnya. Itu orang banyak, saudara. Waktu Yesus di dalam bagian itu, dalam bagian lanjutan, berkhotbah dengan hal yang sangat keras sekali. Lihat Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi bukan hanya orang-orang banyak, tapi juga ada pengikut-pengikut selain 12 rasul itu yang pelan-pelan mundur, tidak tahan dengan pengajaran Yesus dan tidak lagi mengikuti dia. Mengapa, saudara? Karena orang-orang banyak itu hanya pengen yang enak-enak. Mereka pengen hal yang spektakuler. Orang banyak itu tidak mau menerima hal yang sulit. Tidak bisa menerima hal yang tidak enak. Ya, kalau bicara mengenai hal seperti itu, mungkin saja banyak orang-orang yang imannya jatuh gara-gara mengalami penderitaan. Mengalami orang-orang yang kesusahan hidup, penyakit, dan mereka akhirnya meninggalkan iman mereka. Mungkin mereka bukan kategori murid. Mereka hanya sekedar orang-orang yang hanya senang ikut Tuhan Yesus saja. Dan jika itu terjadi, saudara, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Bagaimana kita mau pilih-pilih saja? Saya mau yang enak saja. Oh ya,
Kalau ini bagus, enak, saya mau terima, amin. Ya, ini tidak enak, saya tidak mau terima, sorry, tidak bisa. Saudara, kita siapa sekali lagi? Kita bisa memberikan penilaian bahwa saya mau terima yang enak-enak saja. Saudara, kita harus belajar tunduk dan mengerti kehendak Tuhan seluruhnya yang Tuhan nyatakan kepada kita. Termasuk hal-hal yang sulit. Termasuk hal-hal yang tidak enak yang kita alami. Sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, orang-orang banyak, para fans itu tidak mau hal seperti itu. Mereka meninggalkan. Pelan-pelan mundur, tidak tahan. Tapi lihat respon murid-murid yang pertama adalah apa? Ayat yang ke-20, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Ayat yang ke-22, mereka meninggalkan keluarga mereka. Saudara, ini luar biasa ya. Saya baca ayat ke-20 ya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Berarti meninggalkan profesi yang lama, lalu ikut Yesus. Ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Meninggalkan perahu, pekerjaannya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya, mengikuti Dia. Saudara, kita langsung mulai berpikir begini. Ya, kalau begitu, berat sekali harga ikut Yesus. Berat sekali harga menjadi murid Yesus, harus tinggalkan pekerjaan, harus tinggalkan keluarga. Saudara. Apakah sebegitu ekstrimnya kita menafsir kedua bagian ini? Engkau jadi murid Yesus, tidak boleh lagi ada hubungan dengan keluarga. Engkau jadi murid Yesus, tidak boleh lagi bekerja secara sehari-hari. Saudara, mari kita memahaminya seperti ini. Tuhan Yesus menuntut para murid untuk apa? Mengutamakan Yesus di atas segalanya. Menomorsatukan Yesus di atas pekerjaanmu, profesimu, mengutamakan Yesus di atas keluargamu bahkan. Sehingga waktu kita bisa melakukan seperti itu, kita berhak menjadi seorang murid Yesus. Itulah respon yang seharusnya menjadi seorang murid Yesus. Nah, saudara, engkau adalah fans Yesus ataukah engkau adalah murid Yesus? Mari kita gumulkan bagi ini bersama-sama. Saudara, sebagai kesimpulan, poin pertama begini. Dalam proses memahami kehendak Tuhan, agenda Tuhan, kita harus mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus punya hati mau belajar senantiasa menjadi murid Tuhan Yesus. Berapa lama proses itu? Tidak habis-habis, saudara. Sampai kita meninggal atau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Proses memahami kehendak Tuhan, mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kiranya kita boleh punya ketaatan dan respon yang tepat atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita punya ketaatan yang mutlak, respon yang tepat atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? Mengutamakan Yesus Kristus di atas segala-gala dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, kita punya komitmen untuk seumur hidup jadi murid Tuhan. Menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Menerima proses pembentukan yang apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jika kita memiliki hal-hal tersebut, saudara, kita bisa lebih mudah lagi untuk belajar memahami apa kehendak Tuhan, apa agenda Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, bagaimana kita mengarahkan masa depan kita, bagaimana kita mengatur seluruh hidup kita dan seluruh dimensi hidup kita. Kita bisa serahkan di bawah salib Tuhan Yesus. Saudara, mengakhiri renungan ini, pertanyaan sederhana buat kita semua, termasuk juga buat saya. Apakah engkau murid Yesus, ataukah engkau hanya fans atau penggembira saja? Ya, Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati.